Halo Genmas, ketemu lagi generasi emas anak bangsa. Coach Sintayong sebelum seperti sekarang sebenarnya karirnya pernah akan hancur di usia yang masih sangat muda. Dan Coach Sin, apakah ada yang tahu, ternyata lahir di desa kecil dari keluarga kecil yang sederhana. Coach Sin ini adalah orang pesisir. 반갑습니다. 우리 또 인도네시아의 게스트이신 이정훈 우리 또 스타님 같이 또 시승을 하면서 시원하게 네 이제 에어컨 바람이 나오니까 한국에서는 택하고 Generasi emas anak muda bangsa, kita harus belajar tekad dan semangat pantang menyerah coach yang satu ini. Yuk diskusi di bawah. Bagi yang suka maupun tidak suka sepak bola, gimana Coach Sin menurut kalian? Jadi nanti kita akan bahas detail di sini. Inspirasi dari kehidupan Coach Sintayong, kisah Coach Sintayong atau cerita tentang keberanian untuk keluar dari zona nyaman, menghadapi tantangan besar dan tidak menyerah meskipun menghadapi kritik dan kesulitan, dari seorang pemain di desa kecil hingga menjadi pelatih yang disegani di panggung internasional. Coach Sin membuktikan bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah. Keteguhan hati dan kemampuannya bangkit dari kegagalan menjadi inspirasi, tidak hanya bagi pemain sepak bola tetapi juga bagi siapa saja yang ingin mewujudkan impian besar. Kita ingat-ingat itu Genmas, generasi emas anak bangsa ya. Salah satu quote inspirasional dari Coach Sintayong adalah, dalam sepak bola dan dalam hidup, kesuksesan bukan hanya soal kemenangan, tapi tentang bagaimana kita bangkit dari kegagalan, terus bekerja keras, dan menghadapi tantangan dengan kepala tegak. Jangan pernah berhenti bermimpi, karena mimpi itulah yang akan membimbing langkah kita menuju tujuan. Quote by Coach Sintayong. Technological change is relentless. Right now, AI is making decisions faster than humans. 5G is connecting billions of devices in real time, and blockchain is redefining security and finance. These innovations aren't just distant possibilities, they're all... Perjalanan hidup Sintayong, lika-liku perjuangan dan tekad baja Coach Sin. Jadi Coach Sintayong itu lahir pada 11 Oktober 1970. Beliau adalah sosok penting dalam dunia sepak bola Asia, sepak bola di Indonesia saat ini, gitu ya. Baik sebagai pemain maupun pelatih. Karirnya yang cemerlang di Korea Selatan dan kontribusinya yang luar biasa, signifikan gitu ya terhadap perkembangan sepak bola di Indonesia ini. Saat ini menjadikannya itu figur yang patut diperhitungkan untuk dibahas profil dan biografinya. Coach Sin itu lahir di Yongdeok, Gyeongsang Utara atau di Korea Selatan gitu ya tentunya. Sebuah daerah kecil yang tenang dengan pemandangan pesisir yang indah. Nah, meski berasal dari keluarga yang sederhana,
Jadi Coach Shin muda itu menunjukkan tekad yang besar untuk mengubah nasibnya. Karena sejak kecil beliau dikenal sebagai anak yang gigih dan pekerja keras. Coach Shin adalah seorang yang pekerja keras, perlu diingat itu ya. Beliau itu selalu mencoba melampaui keterbatasannya. Jadi masa awal dan tekad menjadi pemain sepak bola ini gitu, itu bukanlah olahraga yang populer di lingkungan tempat Coach Shin ini tumbuh. Tapi Coach Shin memilih tekad kuat untuk menjadi pemain sepak bola, menjadikan sepak bola itu sebagai jalan hidupnya. Beliau ia memulai bermain sepak bola di sekolah dasar, meskipun ya kita tahu fasilitas dan dukungan untuk olahraga itu sangat minim ketika itu. Nah, termasuk orang tuanya pun awalnya khawatir dengan pilihan karir yang dipilih oleh Coach Shin itu. Tetapi ketika melihat semangatnya, mereka akhirnya memberikan dukungan penuh. Cerita ini kurang lebih hampir mirip seorang Rizky Ridho. Makanya mungkin Coach Shin itu akan sangat cocok ya sama Kapten Rizky Ridho. Karena kurang lebih kecilnya ternyata hampir sama ya. Nah, di usia remaja, Coach Shin bergabung dengan sekolah sepak bola Pohang Jisol Technical High School. Ini adalah salah satu sekolah yang terkenal melahirkan talenta sepak bola di Korea, karena memang beliau punya bakat yang bagus sejak kecil gitu ya, makanya masuk ke sebuah SSB yang bagus juga. Sama, hampir mirip lagi ya dengan Ridho ya berarti kisahnya. Kemudian disinilah ya bakat awalnya itu mulai terlihat. Nah, namun gini ya, ternyata jalan menuju sukses itu nggak mulus ya, karena Coach Shin pernah mengalami cedera itu yang nyaris, yang hampir menghancurkan mimpi beliau sebagai seorang pemain sepak bola yang profesional. Apalagi kalau bukan cedera ya, mimpi buruk seorang pemain sepak bola itu adalah cedera. Makanya tolong nih, siapapun yang sedang bermain sepak bola, jangan sampai berusaha untuk melukai lawan ya. Kalah menang itu biasa, emosi bahkan biasa. Jangan pernah sekalipun untuk mencoba mencederai, karena tidak ada sakit, cedera ataupun bahkan mati yang seharga atau nyawa seharga sepak bola gitu ya. Jadi tolong, cedera itu adalah momok buruk yang sangat menyakitkan bagi seorang pemain sepak bola. Nah, meski begitu beliau ya itu memilih untuk bangkit. Coach Shin bangkit dan menjalani rehabilitasi panjang hingga akhirnya pulih. Jadi coba kita akan bahas lebih detail. Yeongdeok ini itu sebuah daerah pesisir di provinsi Gyeongsang Utara di Korea Selatan. Wilayah ini itu dikenal sebagai salah satu tempat penghasil makanan laut terbaik di Korea. Mungkin kalau di kita itu rajungan, kepiting, lobster dan lain sebagainya. Jadi memang Coach Shin ini orang pesisir gitu ya. Nah, di Yeongdeok ini juga sebagai daerah kecil yang tenang, yang menawarkan kehidupan sederhana bagi warganya, karena ya rata-rata pelaut di daerah pesisir pasti sederhana ya, kemungkinan besar, meskipun sebagian besar juga ada yang banyak sekali uangnya. Orang-orang pesisir itu kalau kaya, kalau cukup ya cukup, sederhana lah, seperti itu. Nah, kehidupan sederhana ini itu termasuk keluarga Coach Shin ya. Keluarga Coach Shin ini berasal dari latar belakang yang sederhana, hidup di tengah kondisi yang jauh dari kemewahan. Namun justru kesederhanaan ini itu membentuk karakter seorang Sintayong muda yang tangguh, yang mandiri dan pekerja keras. Ia tumbuh dalam suasana yang menanamkan nilai-nilai kekeluargaan dan kerja keras. Ya sama sebenarnya sih sama kita. Kalau orang pesisir itu pasti dia pekerja keras gitu. Orang tua beliau juga dikenal mendukung setiap keputusan dari Coach Shin. Kecil ya gitu lah. Meskipun mereka awalnya ragu dengan pilihannya untuk menekuni sepak bola karena dianggap ya kurang menjanjikan gitu secara finansial pada masa itu, karena sekali lagi di daerahnya gitu ya, itu tidak meyakinkan untuk berkarir di sepak bola saat itu gitu ya. Nah, meski hidup di desa kecil, seorang Sintayong kecil ini itu memiliki ambisi yang besar ternyata ya.
Jadi ia sering menghabiskan waktu bermain sepak bola di lapangan yang sederhana, kemudian bersama teman-temannya. Sekali lagi ya, kembali lagi ya, karena kegigihannya ini terlihat sejak dini. Bahkan ketika fasilitas di daerahnya, di kampung halamannya itu terbatas, Sin kecil itu tetap berlatih dengan sepenuh hati menggunakan bola apapun yang tersedia. Selanjutnya, tadi bergabung dengan Pohang Josol Technical High School. Ketika memasuki usia remaja, Sin remaja berarti itu mulai serius mengejar karir cita-citanya di dunia sepak bola. Jadi ia diterima di Pohang Josol Technical High School. Ini sebuah sekolah yang dikenal memiliki program sepak bola terbaik di Korea Selatan, salah satu. Ya, jadi ketika sudah terlihat bakatnya, ia ternyata masuk ke salah satu SSB terbaik di Korea Selatan. Pohang, ya kita sebutnya aja Pohang, itu memiliki klub sepak bola terkenal atau Pohang Steelers yang menjadi inspirasi bagi Sin ketika belajar gitu ya. Di sekolah ini, Coach Sin itu mulai mendapatkan pelatihan formal yang memperkuat keterampilannya. Jadi para pelatih di sana melihat potensi besar dalam dirinya, terutama karena ia itu memiliki kecepatan, visi bermain, dan kemampuan mengontrol bola yang luar biasa. Jadi memang sejak awal bakat sebagai gelandang serangnya ya sudah sangat kelihatan seperti itu. Nah, yang terbaik adalah visi bermain dari Coach Sin ini itu luar biasa. Makanya memang ketika menjadi seorang pelatih juga cocok, itu sesuai begitu ya. Nah, ternyata perjalanan di Pohang ini lagi-lagi nggak mudah gitu kan. Coach Sin mengalami cedera yang sangat parah di usia muda yang nyaris menghancurkan karir sepak bolanya, mimpinya sebagai pemain profesional. Jadi memang cedera ini memaksa Coach Sin menjalani masa pemulihan yang panjang ya, bukan cukup panjang, panjang gitu. Dan bahkan ini sempat membuat Coach Sin itu merasa frustasi karena kehilangan waktu bermain. Kembali lagi, meskipun demikian, cedera tersebut itu enggak menghentikan tekad beliau. Jadi dengan bantuan pelatih dan ia memang memiliki support keluarga itu memang sangat penting ya. Akhirnya Coach Sin ini mampu bangkit, menjalani rehabilitasi, kemudian kembali dengan semangat yang lebih kuat. Jadi masa ini, ya masa ketika cedera dan bangkit ini, semua orang pasti pernah mengalami masa-masa seperti itu ya. Ini adalah masa yang menjadi pelajaran berharga bagi seorang Sintayong remaja, di mana ia belajar pentingnya kesabaran, disiplin, dan kerja keras. Tapi ini yang menarik ya, yang perlu kita bahas juga adalah kegiatan seorang Coach Sintayong di luar sepak bola pada masa kecil dan mudanya. Gitu, apa yang dilakukan ternyata ya. Jadi selain sepak bola, Coach Sintayong ini juga terlibat dalam berbagai aktivitas yang membentuk kepribadiannya. Begitu. Beberapa kegiatan yang ia lakukan sejak kecil dan muda itu salah satunya adalah membantu keluarga. Jadi jangan salah, Coach ini adalah seorang anak yang suka membantu keluarga. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk ketika kita mengejar cita-cita, kita mengejar mimpi kita itu, kita lupa dengan orang tua kita. Karena kalau di budaya kita ya, sebagai seorang orang Indonesia itu mempercayai bahwa doa orang tua adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk mengabulkan setiap mimpi-mimpi kita. Dan ini sesuai ternyata, ini diterapkan oleh Coach Sintayong itu. Sebagai anak dari keluarga sederhana, Sin remaja ini sering membantu orang tuanya dalam pekerjaan rumah tangga dan aktivitas sehari-hari, begitu ya. Nah, hal ini yang menanamkan rasa tanggung jawab dan kerja keras beliau itu sejak dini. Kemudian ternyata faktanya pendidikan formal ya dari Coach Sin itu juga cukup bagus dan memuaskan. Jadi meski fokus pada sepak bola, Coach Sin tetap menunjukkan minat pada pendidikan karena ia juga ternyata dikenal sebagai siswa yang rajin di sekolahnya, begitu ya. Nah, meski waktu luangnya banyak dihabiskan untuk berlatih, tapi nyatanya ia juga fokus pada sekolahnya. Nah, ini yang menjadi dasar mengapa seorang Sintayong itu memiliki kemampuan analitis yang baik.
yang kemudian diterapkan dalam kepelatihan begitu. Nah, selain itu adalah beliau juga ternyata melakukan olahraga lain ya sebagai penyeimbang, sebagai pelengkap, sebagai hiburan yang beliau lakukan. Jadi selain sepak bola, Sin remaja, Sin anak-anak itu juga tertarik pada olahraga lain seperti lari jarak pendek. Jadi dia sprint ya. Jadi kemampuan dalam sprint Coach Sin itu terlihat sejak kecil, yang membuatnya unggul dalam permainan sepak bola karena kecepatannya, begitu ya. Jadi kegiatan ini itu juga membantu Coach Sin dalam membangun stamina yang menjadi modal besar saat ia menjadi pemain profesional kelak. Gitu. Selanjutnya adalah Coach Sin ini itu adalah orang yang terbiasa atau suka belajar secara mandiri. Jadi Sin kecil menuju muda, remaja ini adalah suka membaca buku-buku tentang strategi dan taktik sepak bola. Sekali lagi saya ulang ya, Sin kecil ya menuju remaja adalah seseorang yang suka membaca buku tentang strategi dan taktik sepak bola bahkan sejak muda. Jadi ia terinspirasi oleh pelatih-pelatih legendaris Korea Selatan yang sukses membawa tim mereka ke kancah internasional. Ini menunjukkan minat yang mendalam untuk tidak hanya bermain, tetapi juga memahami permainan secara lebih luas. Nah, saya tekankan sekali lagi bahwa pentingnya membaca itu adalah mengaktifkan neuron yang ada di otak ya. Itu kalau seorang pemain sepak bola dia mau membaca meskipun skillnya bagus, itu akan mempercepat decision making namanya ya. Jadi ketika decision makingnya bagus, kemudian visi bermainnya juga bagus, diimbangi dengan skill dan stamina dan strength gitu ya, body strength-nya bagus, dia akan menjadi seorang pemain yang lengkap seperti itu. Nah, pentingnya masa muda dalam membentuk Sin Tae-yong ini gitu ya. Pengalaman hidup di Yongdok yang sederhana, perjalanan di Pohang Chuseol Technical High School, serta keterlibatannya dalam berbagai kegiatan di luar sepak bola, itu memberikan Sin muda dasar yang kuat untuk menjadi sosok yang disiplin dan pekerja keras. Nilai-nilai ini terus ia bawa hingga menjadi pelatih profesional yang kini diakui di Korea Selatan dan di Indonesia, negara kita, gitu ya. Karena filosofi hidup Sin muda saat itu gitu ya, Coach Sin Tae-yong yang terbentuk dari perjalanan hidupnya dapat dirangkum dalam satu kata, yaitu tekad. Jadi baik sebagai pemain maupun pelatih, ia selalu menunjukkan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang bakat, tapi juga tentang bagaimana seseorang menghadapi tantangan dan menghadapi terus maju meskipun dalam kondisi yang sulit. Itulah Coach Sin Tae-yong. Di balik karirnya yang cemerlang, Coach Sin Tae-yong juga mengalami perjuangan di kehidupan pribadinya gitu ya. Jadi lika-liku kehidupan pribadi. Dalam berbagai wawancara, Coach Sin selalu mengaku bahwa waktu yang ia habiskan untuk sepak bola itu membuatnya sering merasa bersalah karena tidak bisa meluangkan lebih banyak waktu untuk keluarga. Namun, ternyata keluarga Coach Sin selalu mendukung penuh perjalanan karirnya dan menjadi sumber kekuatan di tengah tekanan pekerjaan. Itulah pentingnya supporting tim, supporting family, gitu ya, keluarga, anak-anak, dan teman-teman sahabat. Begitulah lika-liku kehidupan pribadi dari Coach Sin Tae-yong. Oke, Gen Mas, generasi emas anak bangsa. Jadi memang tidak instan perjalanan karir seorang profesional dari Coach Sin Tae-yong. Mengawali karir profesionalnya bersama Songnam Ilhwa Chunma pada tahun 1992, ya, Sin Tae-yong itu menunjukkan bakat luar biasa sebagai gelandang serang. Jadi selama 12 musim ia mencatatkan 99 gol sebagai seorang gelandang serang, 68 assist dalam 401 pertandingan di Korean League dan Piala Liga. Prestasi puncaknya adalah apa? Sebagai pemain adalah memenangkan Liga Champion Asia pada tahun 1995. Setelah pensiun, Coach Sin memulai karir kepelatihannya sebagai asisten di Queensland Roar. Kalau saat ini berarti tempatnya Rafael Struijk ya, Brisbane Roar, Australia pada tahun 2009. Kemudian ia kembali ke Songnam Ilhwa
Chunma sebagai pelatih interim dan berhasil membawa tim menjadi runner-up K-League dan Piala FA Korea. Keren, interim gitu ya. Setahun kemudian ia diangkat sebagai pelatih utama dan mengantarkan Songnam meraih gelar Liga Champion Asia pada tahun 2010. Ini menjadikan beliau gitu ya orang pertama yang memenangkan kompetisi tersebut baik sebagai pemain maupun pelatih. Keren, luar biasa Coach Shin ya. Karirnya setelah melalui perjalanan yang begitu lika-liku, ternyata beliau mencapai sesuatu yang menjadi legenda gitu ya. Kemudian karirnya terus menanjak saat ia ditunjuk sebagai pelatih tim nasional Korea Selatan untuk Piala Dunia FIFA 2018. Jadi sekali lagi kelas beliau adalah kelas pelatih Piala Dunia. Di bawah kepemimpinannya, Korea Selatan mencatat kemenangan bersejarah 2-0 atas Jerman. Ini ada di video saya yang ini ya, trailernya. Kemudian juara bertahan saat itu Jerman begitu ya, kalah 2-0 meskipun nggak berhasil lolos dari fase grup, tapi kemenangan atas Jerman sebagai seorang juara bertahan Piala Dunia itu adalah sebuah prestasi. Bahkan salah satu negara meskipun kalah dibantai Inggris gitu ya, tapi karena berhasil mencetak 1 gol menjadi sejarah gitu ya, mencatatkan sejarah di Piala Dunia, itu adalah luar biasa. Dan Coach Shin menang atas juara bertahan Jerman 2-0 ya, meskipun belum lolos fase grup waktu itu. Jadi tantangan sebagai pelatih timnas Korea Selatan pada tahun 2017 itu tepat sebelum Piala Dunia FIFA 2018, sehingga tugas ini tuh sangat berat begitu ya, karena ia harus mempersiapkan tim dalam waktu singkat. Korea pada waktu itu berada di fase grup yang sulit bersama dengan Jerman, Swedia, dan Meksiko. Itu semua unggulan semua gitu. Makanya kritik datang bertubi-tubi dari taktiknya hingga pemilihan pemain. Namun Coach Shin ini mencetak sejarah dengan mengalahkan Jerman 2-0 di babak grup ya, sebuah kemenangan yang dianggap sebagai salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Jadi salah satu yang mengejutkan seperti itu. Meskipun Korea nggak lolos ke babak berikutnya, tapi kemenangan ini tuh membuktikan kecerdasan taktik Coach Shin dan keberaniannya melawan tekanan. Cerita menarik yang mungkin apabila dialami, kita mungkin nggak akan kuat menahannya, malu, marah, tak dihargai kerja kerasnya. Pada Piala Dunia 2018, Coach Shin Tae-yong itu memimpin Korea Selatan mencetak kemenangan bersejarah 2-0 atas Jerman, namun gagal menuju babak ke-16 besar. Kegagalan ini ternyata memicu kekecewaan yang besar di kalangan fans atau penggemar begitu ya, yang berujung pada insiden pelemparan telur dan bantal guling saat beliau dan tim itu tiba di Bandara Incheon. Meskipun menghadapi tekanan dan kritik tajam, Coach Shin tetap profesional dan tidak menyimpan dendam terhadap para fans, karena saya juga menyadari bahwa nasionalisme beliau itu sangat bagus gitu ya, dan sangat tinggi terhadap negaranya. Jadi Coach Shin tetap profesional dan menunjukkan ketangguhan mental dalam menghadapi ekspektasi tinggi sebagai pelatih tim nasional saat itu. Kemudian perjalanan di Indonesia menghadapi tantangan baru. Pada 2019, Coach Shin itu menerima tawaran PSSI untuk melatih tim nasional Indonesia. Ini adalah keputusan yang sangat berani menurut saya, karena di antara semua pilihan itu sebenarnya ada banyak tawaran negara selain Indonesia, dan kemungkinan juga lebih besar gitu kan, sesuatu yang diterima oleh Coach Shin. Tapi Coach Shin melihat tantangan ini dan potensi yang bisa ia kembangkan di sini. Kemudian di Indonesia ini begitu ya, Coach Shin menghadapi tantangan besar termasuk infrastruktur yang terbatas, pola pikir pemain yang sangat perlu diubah, kemudian serta ekspektasi yang tinggi dari masyarakat. Namun Coach Shin memilih untuk fokus membangun fondasi jangka panjang. Jadi ia membawa pendekatan disiplin ala Korea ke Indonesia, melatih fisik dan mental para pemain agar lebih kompetitif. Namun perjalanan di Indonesia ini sangat tidaklah mulus. Coach Shin sering menghadapi kritik, terutama penggemar yang
menginginkan sesuatu yang instan begitu ya. Tekanan semakin berat ketika pandemi COVID-19 melanda dan membatasi aktivitas tim dan menghambat perkembangan. Meski demikian, Coach Shin tetap konsisten dengan visinya, yaitu meloloskan tim ini, gitu ya, tim negara kita, tim nasional itu masuk ke berbagai turnamen besar seperti Piala Asia tahun 2023. Nah, kemudian apa kontribusi dan dampaknya di Indonesia? Jadi pada Desember 2019, Coach Shin menerima tantangan baru sebagai pelatih tim nasional Indonesia ini. Kehadirannya itu membawa angin yang segar gitu ya bagi sepak bola Indonesia, karena kita dilatih oleh seorang pelatih kelas Piala Dunia. Jadi dengan fokus pada pembentukan karakter dan mentalitas pemain, beliau bisa dikatakan berhasil meningkatkan peringkat FIFA kita gitu ya, dari posisi 173 kemudian pada Desember 2019 menjadi 134 pada April 2024 dan kurang lebih sekarang pada posisi sekitar 125. Dan pencapaian tertinggi ini adalah masuk dalam pencapaian tertinggi dalam 2 dekade terakhir gitu ya. Di bawah asuhan beliau, Indonesia ini mencapai beberapa prestasi penting. Di antaranya adalah Piala AFF tahun 2020, yaitu meraih posisi runner up. Ini adalah menunjukkan peningkatan signifikan dalam performa tim begitu ya. SEA Games 2021 itu mendapatkan medali perunggu. Kemudian, nah ini yang sangat istimewa itu menurut saya sendiri pribadi adalah kita masuk ke kualifikasi Piala Asia 2023 yang meloloskan tim senior U23 dan U20 ke putaran final. Sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, Coach Shin juga berperan penting dalam peningkatan nilai pasar tim nasional Indonesia, menjadikan yang tertinggi di Asia Tenggara, peringkat ke-8 di Asia Bayangan 10 besar Asia. Coach Shin yang terpenting adalah memberi kita untuk percaya bisa ke World Cup, berjuang bersama ke Piala Dunia. Nah, inilah yang membuat kita itu satu rasa gitu ya, untuk percaya bahwa kita itu bisa ke Piala Dunia. Nah, sekarang apa kata media atau orang-orang baik yang dari Indonesia maupun dari Korea ya? Bagaimana pandangan media pesepak bola analis baik dari Korea ataupun Indonesia terhadap Coach Shin? Jadi, media Korea Selatan secara konsisten itu melaporkan begitu ya, perkembangan karir dari Coach Shin, terutama setelah ia mengambil alih posisi pelatih tim nasional Indonesia. Prestasinya dalam membawa Indonesia mencapai babak perempat final Piala Asia U23 2024 mendapat sorotan khusus. Misalnya, karena setelah kemenangan Indonesia atas Korea Selatan di perempat final ya, itu perasaan yang sangat campur aduk seorang Coach Shin begitu ya, karena melawan negaranya sendiri. Setelah kemenangan itu, media seperti Yonhap dan Korea Times itu menyoroti pertandingan tersebut. Meskipun mereka lebih fokus mengkritik pelatih timnas Korea Selatan yaitu Coach Hwang Sun-hong daripada membahas peran Shin Tae-yong secara mendalam. Nah, ini bagusnya. Jadi meskipun mereka marah, meskipun mereka benci timnasnya kalah, ternyata warga Korea Selatan ini itu lebih fokus pada substansi dalam mengkritik ya. Jadi memberikan support apa yang perlu dibenahi ternyata. Jadi bukan menghujat. Bagusnya itu meskipun sebagian kecil ada waktu itu yang menghujat Coach Shin, tapi sebagian besar mostly ya dari orang-orang yang berkomentar di YouTube bisa dilihat ya, di analisis, dibaca di translasinya itu menunjukkan bahwa mereka lebih banyak mengkritik kinerja dari Coach Hwang Sun-hong yang sangat tidak maksimal, dan permainan Korea pada waktu itu harusnya bagi mereka gitu ya bisa menang, tapi ternyata kita mengimbanginya dan justru kita
menang saat itu adu penalti dan mengalahkan Korea Selatan. Nah, selain itu, media Korea Selatan ini juga menyoroti perpanjangan kontrak Sintayong, Coach Shin gitu ya, dengan PSSI hingga 2027. Ini mengaitkannya dengan motivasi untuk mengalahkan tim Korea Selatan dalam kompetisi mendatang ya. Jadi ikut bersaing dalam memperebutkan tiket Piala Dunia itu menjadi topik yang menarik bagi media Korea saat ini seperti itu. Nah, ketika timnas Indonesia mengalami kekalahan seperti saat melawan Jepang dengan skor 0-4 gitu ya, media Korea Selatan ini juga melaporkan bahwa ada suara-suara yang menyerukan pemecatan dari Sintayong semakin keras untuk Coach Shin gitu ya. Jadi kata-kata STY out itu semakin didengungkan di sana, atau juga ternyata disampaikan di media Korea Selatan seperti itu. Meskipun hal ini berbalik arah kembali ketika Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi, itu juga disampaikan begitu ya. Nah, kemudian pandangan pesepak bola terhadap Coach Shin ini adalah beliau gitu ya, itu bagi mereka para pemain yang pernah bekerja di bawah kepemimpinan Sintayong umumnya itu memberikan pandangan positif mengenai metode kepelatihannya. Di Indonesia, pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, Marceng dan Rizky Ridho begitu ya, Kapten Ridho ini mengapresiasi pendekatan Coach Shin yang disiplin dan fokus. Berat memang kalau lihat cerita Ridho di Sport 77 bersama Coach Rifan sama Mamat ya. Ridho itu bercerita bahwa memang pelatihan disiplin dan pelatihan fisik dan stamina yang dilakukan Coach Sintayong itu benar-benar sangat berat sekali gitu ya. Pemain ini gitu ya, itu memang sebagian besar itu menunjukkan pandangan yang positif. Jadi fokus tentang kedisiplinan itu benar-benar menjadikan skill dari pemain ini tuh berkembang seperti itu ya. Seperti Marcelino Marceng misalnya ya, menyatakan bahwa instruksi yang diberikan oleh Coach Shin itu sangat membantu dalam meningkatkan performanya di lapangan. Di Korea Selatan, mantan pemain timnas yang pernah dilatih oleh Coach Shin adalah Song Hyung-min. Bahkan seorang Song Hyung-min itu pun mengakui bahwa Coach Shin ini memiliki kemampuan taktik yang baik dan mampu memotivasi pemain dalam situasi yang sulit. Karena begini, biasanya orang ketika dia bisa lepas dalam sebuah tekanan dan bangkit, dia punya potensi yang besar untuk juga membangkitkan seseorang untuk lebih semangat ketika dalam tekanan, artinya bisa menginspirasi, bisa mendorong karena pernah mengalaminya. Namun beberapa pemain juga ada gitu yang mengungkapkan bahwa metode dari latihan Coach Shin ini yang intensif gitu ya, itu bisa menjadi tantangan yang tersendiri, meskipun pada akhirnya hal tersebut berdampak positif pada performa tim gitu ya. Kita bisa lihat pada saat itu ketika Korea melawan Jerman, itu kelihatan sekali bagaimana fisik pemain itu sangat kokoh gitu ya, body strength-nya itu sangat bagus. Nah, Coach Sintayong sendiri itu menjadi subjek kritik dan apresiasi dari berbagai kalangan di Indonesia ya. Jadi tidak semua ternyata suka, ada juga yang mengkritik. Berarti kalian tahu lah ya gitu. Apa kritik yang disampaikan gitu ya, ataupun apresiasi apa yang disampaikan juga untuk Coach Shin ini. Kita bahas dulu tentang kritik terhadap Coach Shin. Bung Toel ya, Bung Tommy Welly itu mengatakan ya bahwa pengamat sepak bola ini secara konsisten mengkritik kinerja dari Coach Sintayong, bahkan menyerukan agar ia segera out meskipun timnas meraih kemenangan begitu, karena memang dinilai Coach Shin tidak tepat seperti itu ya. Jadi komentar dari Bung Toel menilai bahwa meskipun ada kemenangan, performa tim di bawah asuhan Coach Sintayong ini belum menunjukkan peningkatan yang signifikan yang diharapkan begitu. Kemudian ada juga saya sebut namanya Pak Hifni Hasan, itu mengkritik ya. Ini
seorang anggota komite NOC Indonesia ini mengkritik kebijakan Coach Shin terkait naturalisasi pemain diaspora ya dalam timnas Indonesia. Komentarnya seperti ini, Pak Hifni Hasan itu menyatakan atau mempertanyakan keputusan Coach Sintayong yang lebih memilih pemain diaspora daripada mengembangkan talenta lokal dan menyampaikan kritik ini secara langsung di hadapan sang pelatih. Nah, tapi ya, ternyata sebagian besar masyarakat Indonesia mantan pemain sepak bola itu banyak sekali yang menyampaikan apresiasi terhadap kinerja dari Coach Sintayong seperti itu, termasuk Kapten Hamka Hamzah. Beliau mengapresiasi begitu ya, mantan Kapten Timnas Indonesia ini itu menilai bahwa Coach Sintayong itu telah berhasil membangun karakter, sekali lagi kan, motivasi dan pembangunan karakter dan kedisiplinan dan mentalitas pemenang itu ada dalam timnas. Terakhir kita lihat bahwa fighting spiritnya ketika melawan Arab Saudi itu luar biasa itu. Pak Tom, kemudian Calvin Verdong Marcelino itu menjadi seorang petarung yang benar-benar luar biasa. Marceng itu mengatakan bahwa di bawah bimbingan Coach Sintayong, ia belajar banyak tentang taktik, mentalitas bermain di level internasional. Jadi secara keseluruhan kinerja Coach Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia itu mendapatkan beragam respon, baik kritik, umumnya berfokus pada keputusan taktis dan kebijakan seleksi pemain, sementara apresiasi itu datang dari pengakuan atas upaya beliau dalam membangun mentalitas dan karakter tim. Bravo Kinmas, generasi emas anak bangsa. Jadi sekarang kita akan bahas tentang taktik dan filosofi dari Coach Sintayong dalam sepak bola. Coach Sintayong itu dikenal sebagai pelatih dengan filosofi sepak bola modern yang mengedepankan disiplin, intensitas tinggi dan fleksibilitas taktis gitu ya. Jadi ia sering disebut sebagai pelatih yang serbaguna, serba bisa, karena kemampuannya menyesuaikan pendekatan taktis berdasarkan lawan dan situasi pertandingan. Filosofi dan pendekatannya itu telah terbukti efektif, baik saat melatih Korea Selatan maupun Indonesia, meskipun ada sebagian besar yang menyangkal, tapi mostly pendekatan beliau memang adaptif seperti itu ya. Dan menghasilkan beberapa statistik kunci yang mencerminkan keberhasilannya. Oke, begini. Filosofi Coach Sintayong itu adalah bisa dikatakan disiplin dan mentalitas pemenang, begitu ya. Karena Coach Sintayong ini sangat menekankan pentingnya disiplin dan mentalitas yang kuat. Jadi beliau percaya bahwa keberhasilan tim itu dimulai dari pengembangan karakter pemain, terutama kemampuan untuk tetap tenang dalam tekanan, begitu ya. Jadi beliau ini sering menerapkan pola latihan intensif yang bertujuan membentuk mental baja dari para pemain. Filosofi ini itu terlihat sangat jelas saat beliau itu memimpin Korea Selatan di Piala Dunia 2018, di mana timnya itu mengalahkan Jerman, juara bertahan dengan skor 2-0 meskipun sudah tersingkir dari turnamen. Jadi secara psikologis gitu ya, secara keilmuan mendasar, beliau ini memang sangat bagus dalam memahami emosi dan memahami karakter masing-masing pemainnya. Tapi secara taktis nanti mungkin banyak ahli sepak bola akan membahas itu. Tapi secara konsep, pemahaman dasar kepelatihan mungkin ya, pemahaman emosi, pemahaman individu, beliau itu sangat menekankan pada kedisiplinan dan mental pemain. Kemudian selain itu adalah fleksibilitas taktiknya tadi. Jadi Coach Shin ini tidak terpaku pada satu formasi tertentu ya. Beliau mampu beradaptasi dengan kebutuhan tim dan situasi pertandingan. Meskipun kita mengatakan formasi yang sering digunakan ya itu 4-2-3-1, 3-4-3, 3-5-2, 4-4-2,
4-2-3-1, tapi beliau itu lebih menekankan pada posisi dan peran dari masing-masing pemain seperti itu. Jadi misalnya 4-2-3-1 ini untuk menciptakan keseimbangan antara serangan dan pertahanan. 3-4-3 atau 3-5-2 itu saat menghadapi tim dengan lini serang yang kuat dengan fokus pada transisi yang cepat. Atau beliau juga menggunakan 4-4-2 itu untuk memperkuat lini tengah dan memaksimalkan serangan balik. Kemudian selain itu, Coach Shin ini seringnya gitu ya, meskipun nggak selalu, seringnya itu menggunakan high pressing. Salah satu taktik favorit Coach Shin adalah menerapkan high pressing ini, begitu. Di mana pemain berusaha merebut bola secepat mungkin di area lawan. Kemudian taktik ini memaksa lawan itu untuk membuat kesalahan di wilayah mereka sendiri, dan ini akan memberikan peluang serangan balik yang berbahaya secara umum seperti itu ya. Jadi secara mendetail biasanya kalau kalian bisa lihat ruang taktik ya, itu secara teknis. Kemudian beliau itu sangat suka melakukan pemberdayaan atau mengembangkan talenta-talenta muda, para pemain muda gitu ya. Karena Coach Shin ini dikenal sebagai pelatih yang memberikan kepercayaan besar kepada pemain muda. Bahkan beliau itu memotong generasi agar sebuah tim itu punya generasi emas muda yang bagus saat ini dan juga di masa depan. Jadi beliau itu percaya bahwa pengembangan generasi baru itu adalah kunci keberlanjutan sepak bola suatu negara. Di Indonesia, ia sering memanggil pemain muda seperti Marceng ya, Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho untuk bermain di tim senior. Dan ini membawa hasil signifikan dalam meningkatkan performa timnas dan performa dari pemain itu sendiri. Sekarang taktik dan implementasinya. Yang pertama adalah beliau sangat suka sekali pertahanan yang kompak defense begitu ya. Tim yang dilatih oleh Coach Shin itu cenderung bermain dengan lini pertahanan yang rapat di semua tim. Silahkan cek. Beliau akan lebih pertama kali adalah membuat kompak defense, pertahanan yang kompak, mengurangi ruang gerak lawan gitu ya. Jadi beliau akan menginstruksikan back untuk tetap dekat satu sama lain dan membentuk blok pertahanan yang sulit ditembus. Seperti di Piala Dunia 2018, Korea Selatan hanya kebobolan 3 gol dari open play di fase grup, meskipun menghadapi tim-tim kuat seperti Jerman dan Swedia. Selain itu, yang paling disukai oleh Coach Shin Tae-yong ini adalah transisi yang cepat. Salah satu ciri khas permainan tim dari Coach Shin adalah transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Jadi pemain dilatih untuk segera memanfaatkan kesalahan lawan dengan umpan langsung ke depan dengan pola yang terstruktur. Ini itu sangat terlihat jelas ketika golnya Marcelino itu memberi umpan kepada Verdong dan lari dengan hanya beberapa sentuhan sampai pada kotak penalti Arab Saudi. Silahkan dicek, itu sangat bagus sekali plan strategi yang memang benar-benar terukur dan berhasil diterapkan waktu itu. Kemudian ini di Piala AFF tahun 2020, strategi ini yang saya sampaikan tadi ya, itu membawa Indonesia mencetak 20 gol dalam 8 pertandingan dengan rata-rata penguasaan bola yang lebih rendah dibandingkan lawan. Jadi memang sejak awal Coach Shin itu menyukai transisi cepat dan counter attack, tapi dengan catatan harus efektif dan efisien. Makanya berkali-kali saya sampaikan bahwa semuanya itu saling berkesinambungan. Jadi antara mentalitas, antara kekuatan, antara pemahaman strategi itu sangat penting sekali. Kemudian setelah itu, Coach Shin ini juga selalu memberikan masukan untuk penekanan pada bola mati. Coach Shin itu sangat memperhatikan detail dalam situasi bola mati atau set piece. Banyak gol yang dihasilkan oleh tim yang dilatih oleh Coach Shin ini berasal dari tendangan sudut, tendangan bebas, ataupun penalti, karena memang dipersiapkan seperti itu ya. Di bawah asuhan beliau, Indonesia mencetak 7 gol dari bola mati dalam berbagai kompetisi sejak 2021. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian pengembangan serangan sayap. Coach Shin itu sering memanfaatkan kecepatan pemain sayap untuk menciptakan peluang. Jadi beliau mendorong back sayap untuk naik membantu serangan, untuk overlapping sambil menjaga keseimbangan dengan gelandang bertahan.
Contohnya adalah Pratama Arhan atau Calvin Verdong ya, atau Sandy Walsh ya. Same, kemudian ada rekrutan baru pemain diaspora Elianu ya. Sekarang beberapa statistik kunci dari karir kepelatihan Coach Shin. Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu mengalahkan Jerman 2-0. Sang juara bertahan hanya dengan penguasaan bola 30%. Menciptakan 7 peluang dari serangan balik dalam pertandingan melawan Jerman. Statistik bertahan itu 16 intersepsi per pertandingan di fase grup. Salah satu yang tertinggi di turnamen itu ya. Kemudian di Indonesia di Piala AFF tahun 2020 mencetak sebanyak 20 gol dalam 8 pertandingan, menjadikan Indonesia itu tim paling produktif di turnamen. Nah, ini yang jadi salah satu ciri khas utama Coach Shin adalah rata-rata usia pemain itu hanya 23,6 tahun atau pemain muda. Mostly pemain muda, begitu ya. Menunjukkan keberhasilannya memanfaatkan pemain-pemain yang potensial tapi masih berusia muda. Kemudian penguasaan bola rata-rata 45%, tetapi menghasilkan efisiensi tinggi dalam mencetak gol dari serangan balik atau counter attack. Kemudian di kualifikasi Piala Asia tahun 2023, Coach Shin meloloskan Indonesia ke putaran final untuk pertama kalinya sejak 2007. Dan Indonesia mencetak 9 gol dalam 3 pertandingan kualifikasi dengan rata-rata tembakan tepat sasaran 5,7 per pertandingan. Tapi yang paling menarik adalah filosofi yang mendalam Coach Sintayong itu tidak hanya berfokus pada hasil di lapangan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan mentalitas pemain. Jadi filosofi ini terlihat jelas dalam komentar-komentarnya yang menyebutkan pemain bukan hanya harus memiliki kemampuan, tetapi juga keberanian dan kecerdasan dalam mengambil keputusan. Maka saya dalam hal ini Coach Shin itu ingin mereka bermain dengan kepala dan hati, bukan hanya kaki. Itu adalah kata-kata Coach Sintayong. Pendekatan ini membuatnya menjadi pelatih yang dihormati baik di Korea Selatan maupun di Indonesia. Coach Shin percaya bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, tetapi juga sarana untuk membangun disiplin, kerja keras, dan mentalitas pemenang di setiap pemain yang ia latih. Genmas, inspirasi dari perjalanan Coach Sintayong, para generasi emas anak bangsa. Perjalanan Coach Sintayong ini adalah menunjukkan dedikasi dan komitmen dalam menghadapi tantangan baru. Keberaniannya meninggalkan zona nyaman di Korea Selatan dan mengambil alih tim nasional Indonesia yang sedang berjuang adalah contoh inspiratif bagi banyak orang sebenarnya. Visinya untuk membangun fondasi yang kuat dan fokus pada pengembangan pemain muda itu memberikan harapan bagi masa depan sepak bola Indonesia dengan pendekatan yang disiplin dan strategis. Jadi Coach Sintayong telah membuktikan bahwa perubahan positif dalam dunia olahraga itu memerlukan waktu, kesabaran, dan kerja keras. Saya ulangi ya. Coach Sintayong itu membawa perubahan positif dalam dunia olahraga itu memerlukan waktu, kesabaran, dan kerja keras. Kisahnya menjadi inspirasi bagi pelatih dan pemain di seluruh dunia untuk terus berusaha mencapai keunggulan dan tidak pernah berhenti belajar serta beradaptasi. Melalui dedikasinya dan visi beliau, Coach Shin telah memberikan dampak signifikan pada perkembangan sepak bola di Korea Selatan dan Indonesia, meninggalkan warisan yang akan dikenang dalam sejarah olahraga di kedua negara. Oke, inspirasi dari kehidupan Coach Sintayong. Jadi dari kisah Coach Sintayong atau cerita tentang keberanian untuk keluar dari zona nyaman, menghadapi tantangan besar dan tidak menyerah meskipun menghadapi kritik dan kesulitan, dari seorang pemain di desa kecil
hingga menjadi pelatih yang disegani di panggung internasional, Coach Shin membuktikan bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah. Keteguhan hati dan kemampuannya bangkit dari kegagalan menjadi inspirasi, tidak hanya bagi pemain sepak bola tetapi juga bagi siapa saja yang ingin mewujudkan impian besar. Kita ingat-ingat itu Genmas, generasi emas anak bangsa ya. Salah satu quote inspirasional dari Coach Sintayong adalah, dalam sepak bola dan dalam hidup, kesuksesan bukan hanya soal kemenangan, tapi tentang bagaimana kita bangkit dari kegagalan, terus bekerja keras, dan menghadapi tantangan dengan kepala tegak. Jangan pernah berhenti bermimpi, karena mimpi itulah yang akan membimbing langkah kita menuju tujuan. Quote by Coach Sintayong. Jadi Coach Sintayong adalah bukti bahwa perjalanan yang penuh rintangan bisa dilalui dengan tekad dan keyakinan. Warisannya sebagai pemain dan pelatih tidak hanya tentang trofi, tetapi juga tentang inspirasi bagi generasi berikutnya untuk bermimpi besar dan tidak menyerah pada keadaan. Bravo Genmas, generasi emas anak bangsa.